Selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini Ibu berjumpa kembali dengan kalian. Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap bersemangat. Apalagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengatasi sebuah konflik ya untuk kalian semua di sini. Ya, kemudian Ibu harap setelah belajar ini kita bisa mengerti gimana sih nanti kalau kita menghadapi konflik di suatu hari, entah itu tentang masalah pribadi atau masalah keluarga atau masalah dengan teman dan lain sebagainya. Oke, anak-anak sekalian, sebelumnya Ibu minta kalian yang belum mengerjakan tugas, silakan dikerjakan terlebih dahulu, dilengkapi tugasnya. Kemudian jika ada pertanyaan bisa masukkan di grup WA ya. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama. Akibat yang ditimbulkan dari konflik. Sebuah konflik itu ada akibatnya ya. Ada sebab dan ada akibat. Jadi di sini ada 4 poin yang merupakan akibat dari konflik. Ya, yang pertama perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua kerugian harta benda dan korban manusia. Ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Keempat, perubahan kepribadian. Jadi dari yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Tentu saja ada perpecahan dalam masyarakat. Namanya konflik pasti ada sesuatu yang retak, ya, ada yang berpisah. Setelah konflik, kemungkinan untuk retak itu terbuka lebar. Jadi konflik itu menyebabkan keretakan itu terbuka lebar. Jadi antara A dengan B bisa saja yang tadinya klop karena adanya konflik jadi retak dan terpisah. Ya, itu akibat yang nomor satu. Jadi merasa kita kehilangan saudara jadinya. Yang nomor 2, kerugian harta benda dan korban manusia. Tentu saja konflik kita ambil contoh konflik antar suku yang pernah terjadi di Penajam Pasir Utara ya waktu itu ya, membawa nama suku akhirnya ya, dan tentu saja banyak harta benda. Kenapa? Karena banyak sekali rumah yang terbakar. Kemudian ada juga korban manusia yang tentu saja yang sebenarnya itu tidak harus sampai terjadi ya namanya manusia. Jadi di mana kita mengatasinya nanti kita bahas. Nomor 3, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Dengan adanya hal-hal konflik seperti itu yang tadi saya contohkan, ada norma-norma yang dilanggar. Pasti ada terjadinya norma yang dilanggar di sana sehingga terjadinya konflik. Nomor 4, perubahan kepribadian. Jadi seperti ini, misalnya ada korban kerusuhan, ada anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dia biasanya akan takut. Jadi mentalnya ada berubah kepribadian. Yang tadinya suka dengan keramaian, akhirnya sekarang kok dia jadi takut ya dengan keramaian seperti itu. Jadi perubahan pribadi. Yang tadinya periang bisa jadi murung. Yang tadinya nggak suka marah-marah, sekarang jadi suka marah-marah. Subscribe dulu ya agar dapat notifikasi dari video-video selanjutnya. Subscribe itu gratis. Selamat menonton. Upaya untuk mencegah konflik berdasarkan unsur SARA itu ada 3 ya. Saya jelaskan dari yang pertama, cara preventif ya. Preventif artinya mencegah sebelum terjadi. Mencegah sebelum terjadi ini yang harus kita lakukan everyday, di mana saja dan kapan saja pada siapa saja ya. Contohnya yang upaya kita harus lakukan sebelum terjadi yaitu toleransi, kerjasama, menjaga harga diri teman dan lain sebagainya. Jadi kita toleransi yang pernah saya sampaikan di kelas 7 tentang masalah toleransi yang di video yang ini ya, bisa dibuka-buka kembali. Ya, toleransi itu ya sudah sedikit saya jelaskan di situ bagaimana cara toleransi dalam kehidupan bermasyarakat kita ya. Seharusnya toleransi itu seperti apa? Ya seperti itu. Jadi itu ada satu cara yang nomor 1, cara preventif. Sebelum kejadian ya, sebelum terjadi apa-apa kita harus menjaga. Tapi yang namanya masalah kita menjaga juga kadang tetap ada ya. Kemudian kita ke cara yang kedua, cara represif. Jadi ada cara kedua setelah preventif itu sebelum. Kalau cara represif itu pada saat kejadian atau sudah kejadian ya.
jadi gimana nih kejadian ini tidak besar ya, itu cara represif namanya. Udah ada kejadiannya nih, ya sudah dicegah selama ini, tapi ternyata tetap ada kejadian seperti ini. Ya, ini menggunakan cara represif tentu saja, dengan membutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab dan kemudian orang-orang berwenang, orang-orang yang dituakan, berpengaruh. Jadi di sini ada beberapa yang dibutuhkan ya. Seperti penangkapan pelaku atau pembubaran paksa, misalnya sudah dilarang untuk berkerumun, dibubar paksa, itu kan pada saat kejadian, itu namanya cara represif. 3, ada cara kuratif. Kuratif ini cara setelah terjadi ya, tindak lanjut atau penanggulangan setelah kejadian, jadi untuk mencegah terjadi kembali hal yang serupa, itu namanya cara kuratif. Nomor 1 cara preventif sebelum kejadian, nomor 2 cara represif pada saat kejadian atau setelah kejadian tidak lama, nomor 3 cara kuratif sesudah kejadian dan mencari cara penanggulangan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Itu adalah cara-cara atau tahapan-tahapan supaya tidak terjadi konflik di masyarakat. Nah, ini tidak hanya bisa digunakan pada saat di masyarakat atau konflik-konflik besar, konflik-konflik diri sendiri juga ya, misalnya dengan keluarga, dengan teman terdekat, dengan tetangga, ya seperti itu. Ya, ada kalanya kita sudah berbuat baik, tetapi yakinlah pada saat kita berbuat baik, dia akan kembali ke kita. Yakinlah. Saya sering mendapati anak-anak bilang gini, saya juga udah baik, ngapain saya baik, dijahatin juga. Ya, anak-anak sekalian, tetaplah yakin. Ada pepatah mengatakan bahwa apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai, ya. Logikanya beginikan. Kalau kamu saja melakukan hal yang baik masih dijahatin orang, gimana kamu jahat? Ya. Jadi kita yang melakukan hal baik saja bisa dijahatin orang, gimana jahat lebih lagi dong ya, itu logikanya. Mindsetnya, pola pikirnya dijadikan seperti itu. Jadi anak-anak, kamu sudah berbuat baik tapi masih dijahatin orang, gak apa-apa. Tuhan tidak tidur, Allah tidak tidur ya. Jadi gak ada masalah, cuekin aja. Berat bu, berat banget, saya tahu itu amat sangat berat ya. Tapi saya yakin kita semua bisa, dan itu butuh waktu untuk menghilangkan rasa-rasa hasil konflik di dalam hati. Ya, kalian bisa. Kita sama-sama berbuat baik. Intinya teruslah berbuat baik. Apapun kata orang, apapun kata netizen di luar sana yang netizen maha benar, ya itu urusan mereka. Oke, anak-anak sekalian, tugas hari ini yaitu kalian carilah orang-orang sekitar kalian, boleh dicari dengan bertanya kepada orang tua atau kepada PRT. Jadi tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, tanyakan mengenai konflik apa yang pernah terjadi di lingkungan kalian, ya. Konflik apa yang pernah terjadi di lingkungan kalian. Kemudian tanyakan kepada orang yang berwenang tersebut cara preventif yang pernah dilakukan atau cara represif yang dilakukan pada saat konflik tersebut, dan cara kuratif yang sudah disetujui untuk agar konflik itu tidak terjadi kembali. Jadi carilah satu tokoh di lingkungan kalian, tempat tinggal kalian, untuk mencari sebuah konflik yang pernah terjadi, dan carilah tahapan yang saya jelaskan tadi ya. Anak-anakku sekalian, saya yakin kalian merasa bosan di rumah. Yakinlah saya juga merasa seperti demikian. Tetapi saya selalu berpikir bukan keinginan kita harus tetap semangat, hidup harus terus berjalan, dan ilmu harus terus mengalir. Anak-anak sekalian, setinggi apapun gunung bisa ditaklukkan, ya. Sedalam apapun lautan bisa diukur, dan ilmu Allah itu luas. Jadi kalian generasi muda tetaplah mengejar ilmu Allah dimanapun dan kapanpun, dalam bentuk apapun. Yang saya maksud tentu saja ilmu yang baik-baik agar bisa diterapkan di kehidupan kalian. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan, anak-anak sekalian. Tugas yang tadi dikirim dalam bentuk rekaman suara. Jika kalian lebih nyaman dengan rekaman suara,
Bisa juga dengan tulisan jika kalian menginginkan sebuah tulisan atau bentuk video. Jadi kalian boleh memilih salah satu dari 3 hal tadi. Bisa bentuk video, bisa bentuk rekaman suara, ataupun bentuk tulisan. Terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya hari ini. Semoga Allah selalu menyayangi kalian, semoga kalian selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang Ibu bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat siang.